Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Alfiliansi dalam pembelajaran matematika peminatan kelas 10. Di video kali ini saya akan membahas lanjutan materi dari video sebelumnya, yaitu grafik fungsi eksponen. Pada video sebelumnya kita telah membahas sifat-sifat fungsi eksponen. Nah, pada video kali ini saya akan membahas grafik fungsi eksponen. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Sebelum kita masuk di grafik fungsi eksponen, kita ketahui dulu bentuk umum fungsi eksponen. Nah, bentuk umum fungsi eksponen di sini fx sama dengan a pangkat x. Dengan a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Jadi di sini kita akan membahas grafik fungsi eksponen. Yang pertama, apabila A lebih besar dari 1, dan yang kedua, grafiknya apabila A lebih besar dari 0 dan A kurang dari 1. Nah, jadi di sini ada dua grafik yang akan kita bahas. Nah, jadi kita akan melihat perbedaan dari kedua grafik tersebut. Oke, kita akan bahas grafik fungsi eksponen bentuk pertama jika A lebih besar dari 1. Di sini saya mengambil fungsinya fx sama dengan 2 pangkat x tambah 2. Untuk menggambar grafiknya fx sama dengan 2 pangkat x tambah 2, kita mengambil titik absis atau titik x. Jadi di sini kita mengambil titik x-nya sembarang. Terserah kita ambil titik berapa, tapi saya ingatkan untuk mengambil titiknya itu ambil titik yang mudah. Kenapa? Untuk mempermudah nanti kita menggambar grafiknya. Nah, contohnya jangan ambil X misalnya sama dengan 100. Nah, itu kan terlalu tinggi kita ambil X-nya. Jadi ambil yang angka kecil saja. Di sini saya ambil kan negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0 dan 1. Jadi di sini sudah mewakili ada bilangan negatif, 0 dan bilangan positif. Jadi ya terserah kalian mau ambil berapa, tidak mesti yang saya ambil ini, tapi ingat lagi kita ambil titik yang mudah, yang penting sudah mewakili bilangan negatif, 0 dan bilangan positif. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Setelah kita mengambil titik absis atau titik X, nah kita menentukan ordinatnya atau titik Y. Nah, jadi untuk menentukan titik Y-nya atau ordinat, kita masukkan titik X ke fungsi fx-nya di sini 2 pangkat x ditambah 2. Jadi di sini kita mengganti nilai x-nya yang sudah kita tentukan tadi. Nah, jadi untuk x sama dengan negatif 4 berapa? Nah, sekarang perhatikan. Kalau x-nya negatif 4, maka di sini kan fx kan 2 pangkat x tambah 2, maka ini kan 2, kita ganti x-nya dengan negatif 4. Maka kita ganti x-nya dengan negatif 4. 2 pangkat negatif 4 ditambah 2. Maka hasilnya negatif 4 ditambah 2 hasilnya berapa? Hasilnya negatif 2. Jadi hasilnya sama dengan 2 pangkat negatif 2. Nah, maka hasil dari 2 pangkat negatif 2, nah ingat sifat eksponen yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kalau pangkat negatif kita rubah dulu menjadi pangkat positif, menjadi 2 pangkat negatif 2 itu dirubah menjadi pangkat positif menjadi 1 per 2 pangkat 2. Berarti 1 per 2 pangkat 2 berapa? 2 kali 2 sama dengan 4. Maka diperoleh titik Y-nya itu atau ordinatnya itu 1 per 4. Kemudian kita ganti lagi X-nya dengan negatif 3. Nah, sekarang apabila X-nya negatif 3, berarti 2 pangkat negatif 3 ditambah 2, maka hasilnya negatif 3 ditambah 2, hasilnya negatif 1. Jadi 2 pangkat negatif 1. Maka ini 1 per 2 pangkat 1, atau tidak perlu ditulis ya 2 pangkat 1, jadi hasilnya 1 per 2. Sekarang kita ganti lagi X-nya berapa? Negatif 2, berarti 2 pangkat negatif 2 ditambah ini ya, kita ambil ini, tambah dengan 2.
Maka hasilnya 2 pangkat negatif 2 tambah 2 hasilnya negatif 2 tambah 2 hasilnya 0. Nah, 2 pangkat 0 berapa? 2 pangkat 0, 1. Sekarang negatif, X-nya negatif 1. Jadi maka 2 pangkat, ganti X-nya dengan negatif 1. Jadi negatif 1 ditambah 2, tambah ya sini. Ditambah 2 hasilnya negatif 1 tambah 2 berapa? 1. Jadi sini 2 pangkat 1. Tidak perlu ditulis, maka hasilnya 2. Sekarang kita ganti X-nya dengan 0. Maka 2 pangkat 0 ditambah 2. 0 tambah 2 hasilnya 2. Maka 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, kemudian X-nya sama dengan 1. Berarti 2 pangkat X. Jika X-nya 1, maka kita ganti X-nya dengan 1. Jadi 1 tambah 2. Hasilnya 2 pangkat 1 tambah 2, 3. 2 pangkat 3 artinya itu 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 8. Nah, jadi ini kita sudah peroleh titik Y-nya negatif 1/4, 1/2, 1, 2, 4, dan 8. Nah, tadi jika X-nya negatif 4, maka diperoleh Y-nya 1/4. Kemudian jika Y-nya tadi negatif 3, diperoleh Y-nya, jika X-nya tadi negatif 3, maka Y-nya diperoleh 1/2. Kemudian jika X-nya tadi negatif 2, ini ya negatif 2, maka diperoleh Y-nya 2. Maaf, di sini tadi jika X-nya negatif 2, maka ini ya negatif 2, maka diperoleh Y-nya 1. Nah, kemudian jika X-nya tadi negatif 1, ini ya negatif 1, maka diperoleh Y-nya 2. Kemudian jika X-nya tadi 0, maka diperoleh Y-nya 4. Sedangkan jika X-nya tadi 1, maka diperoleh Y-nya 8. Nah, di sini dari sini tadi kita peroleh titik X, Y. Yang pertama ini titik X-nya min 4, titik Y-nya 1/4. Kemudian titik yang kedua min 3, 1/2. Titik yang kedua min 2,1. Titik yang keempat yaitu min 1,2. Kemudian 0,4, kemudian 1,8. Jadi titik X, Y yang telah kita dapat tadi, kita akan gambarkan untuk melihat grafiknya. Nah, jadi titik X, Y ini yang akan kita gunakan untuk menggambar grafiknya ya. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana grafiknya. Nah, untuk grafik fungsi eksponen A lebih besar dari 1 tadi, nah, kita lihat ini tadi. Nah, di sini tadi titik-titik yang kita peroleh, nah, negatif 4,1/4, perhatikan di sini, negatif 4,1/4, di sini, ini tadi sumbu X, di sini sumbu X, maka tadi di sini X-nya negatif 4, perhatikan di sumbu X negatif 4, kemudian ini sumbu Y-nya 1/4, perhatikan ini 1/4. Nah, jadi ketemu titik negatif 4,1/4. Kemudian selanjutnya titik negatif 3, jika X-nya negatif 3, maka diperoleh Y-nya 1/2. Ini, kemudian titik jika X-nya negatif 2, diperoleh Y-nya 1. Selanjutnya, titik negatif 1,2. Kemudian ini titik 0,4. Kemudian titik 1,8. Nah, jadi dan seterusnya ini. Sembarang nilai X yang kalian ambil. Nah, perhatikan di sini. Kalian lihat semakin besar nilai X yang kalian ambil, maka diperoleh Y juga akan semakin besar. Nah, lihat ini ya. Negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1.
Nah, perhatikan di sini titiknya yang kalian peroleh semakin besar juga. Nah, jadi dari grafik ini kita bisa lihat bahwa jika A lebih besar dari 1 atau grafik fungsi eksponen A-nya lebih besar dari 1. Nah, tadi grafiknya itu fx sama dengan, ini grafik fungsi eksponen fx sama dengan 2 pangkat x tambah 2. Jadi inilah grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x tambah 2. Nah, di sini kita lihat bahwa grafiknya ini karena tadi kalau titik x-nya semakin besar, maka titiknya kita perlu semakin besar juga. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa grafiknya monoton naik. Jadi semakin besar x-nya maka ini juga semakin besar. Maka di sini dia grafiknya monoton naik. Nah, sekarang perhatikan. Nah, grafiknya juga di atas sumbu Y atau sumbu Y positif. Kemudian grafiknya juga tidak memotong sumbu Y, tapi dia mendekati ya. Ini tidak memotong, tapi dia hanya mendekati sumbu X. Nah, jadi inilah grafik fungsi eksponen jika A-nya lebih besar dari 1. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana kalau grafik fungsi eksponennya jika A-nya itu lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Misalkan sini saya ambil fungsinya itu 1/2 pangkat X. Nah, sama seperti grafik fungsi eksponen jika A lebih besar dari 1, untuk menggambar grafiknya kita ambil titik absisnya atau titik X. Nah, di sini saya ambil titik X-nya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Jadi di sini kita ambil titik absisnya sembarang, tapi kita ambil titik yang mudah. Nah, kalau titik X-nya sudah ditentukan, maka dari titik X-nya yang telah kita ambil ini, kita tentukan titik Y atau titik ordinatnya dengan mengganti nilai X-nya pada fungsi fx sama dengan 1/2 pangkat X. Apabila X-nya ini negatif 3, maka di sini 1/2 pangkat X, yaitu X-nya kita ganti dengan negatif 3. Nah, perhatikan kalau dia bentuk pecahan seperti ini ya, negatif 3. Maka sama seperti sebelumnya, jika pangkat negatif, maka kita rubah dulu menjadi pangkat positif, dia menjadi bentuk pecahan. Jadi 1 per, ya, 1 per, jadi 1/2 berpangkat 3. Jadi ini kita sudah rubah menjadi pangkat positif sama dengan 1 per. Di sini 1, ini artinya 1 pangkat 3, 2 juga pangkat 3, 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3, yaitu 8. Oke, maka hasilnya 1 dibagi 1/8 yaitu sama dengan 8. Oke. Atau kalau dia pangkatnya pecahan, bentuk pangkatnya negatif, langsung saja ya. Berarti dia nanti bentuknya nanti jadi bulat. Nah, kalau dia kan seperti ini bentuknya, sifatnya A pangkat negatif N. Ini berarti dirubah menjadi pangkat positif menjadi 1 per A pangkat N. Jadi hasilnya nanti dalam bentuk pecahan. Nah, sekarang kita, kalau dia bentuknya seperti ini, 1 per, misalkan A berpangkat negatif N. Nah, berdasarkan tadi yang sudah kita peroleh, maka hasilnya nanti menjadi A berpangkat N. Gitu ya, mudahnya saja. Kan nanti hasilnya kan A pangkat N. Perhatikan ini jadi nanti 2 pangkat 3, ya kan? Nah, kalau dia bentuknya seperti ini. Oke. Jadi, kalau X-nya tadi negatif 3, kita peroleh Y-nya 8. Sekarang kita ganti X-nya dengan negatif 2. Jadi, 1/2 berpangkat
negatif 2. Maka hasilnya langsung saja kita pakai ini tadi. Menjadi A pangkat N menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 2 kali 2 hasilnya 4. Oke, berdasarkan ini ya. Kemudian jika X-nya negatif 1 maka 1/2 berpangkat negatif 1. Nah, maka ini tadi berdasarkan sifat ini tadi kita peroleh jadi 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berapa? 2. Kita ganti lagi X-nya dengan 0. Jadi 1/2 pangkat 0. Ingat selalu berapapun dipangkat ke 0 hasilnya 1. Nah, sekarang selanjutnya X-nya diganti dengan 1. Jadi 1/2 berpangkat 1. 1/2 pangkat 1 berapa? Ya, 1/2 ya, tetap 1/2. Kemudian X-nya 2. Berarti 1/2 pangkat 2. 1/2 pangkat 2 itu artinya 1 kali 1, 1. 2 kali 2 hasilnya 2. Kemudian yang terakhir, jika X-nya 3, maka diperoleh 1/2 berpangkat 3. 1 pangkat 3, 1. 2 pangkat 3 itu 8. Jadi diperoleh 1/8. Nah, sini, maka titik Y, kalau X-nya tadi negatif 3, kita peroleh Y-nya 8. Jika X-nya negatif 2, maka kita peroleh Y-nya 4. Jika X-nya negatif 1, kita peroleh Y-nya 2. Jika X-nya 0, 1. Jika X-nya 1, Y-nya 1/2. Jika X-nya 2, maaf tadi ya, jika X-nya 2 di sini tadi, X-nya 2 kan 1 pangkat 2, 1. 1 kali 1, 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. Hasilnya 4, jadi 1/4. Nah, maka Y-nya tadi kalau X-nya 2, Y-nya 1/4. Kemudian jika X-nya 3, maka Y-nya diperoleh 1/8. Jadi titik Y-nya sudah kita dapat. Nah, maka sekarang untuk menggambarkan nanti grafiknya, kita butuh titik X, Y. Di sini kan sudah lengkap titik X ada, titik Y-nya juga ada. Nah, maka titik X, Y-nya, oke, kita peroleh ini titik X, Y. Titik X, Y, yang pertama negatif 3,8, kemudian negatif 2,4, kemudian negatif 1,2, kemudian 0 ya, bukan negatif 0, 0,1, kemudian 1,1/2, ini 0 ya, kemudian 2,1/4, kemudian 3,1/8. Nah, titik X, Y ini kita bawa ke grafiknya. Nah, maka kita peroleh grafik fungsi eksponennya. Nah, ini ya. Nah, perhatikan di sini titik-titiknya. Ini sumbu X, ini tadi sumbu X. Di sini tadi sumbu Y. Perhatikan titik yang diperoleh tadi ini, jika X-nya negatif 3, maka diperoleh Y-nya 8. Kemudian, jika X-nya negatif 2, diperoleh Y-nya 4. Kemudian, jika X-nya negatif 1, diperoleh Y-nya 2. Jika X-nya 0, tadi diperoleh Y-nya 1 ya, ini 0 ya. Kemudian, jika X-nya 1, diperoleh Y-nya 1/2. Jika X-nya 2, maka diperoleh Y-nya 1/4. Jika X-nya 3, diperoleh Y-nya 1/8. Nah, perhatikan di sini, kalau A-nya lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, nah tadi sini fungsinya, ini fx, ini grafik fungsi fx sama dengan
dalam kurung 1/2 berpangkat X. Jadi ini grafik fx sama dengan 1/2 pangkat X. Nah, perhatikan di sini. Jika nilai X-nya semakin besar, maka diperoleh Y-nya semakin kecil. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa grafiknya monoton turun ya, karena semakin besar nilai X tadi yang kita ambil, maka nilai yang kita dapat semakin kecil, jadi menurun. Nah, sama juga pada grafik fungsi eksponen A lebih besar dari 1, grafiknya dia di atas sumbu X, ya, di Y positif atau di Y positif, dan tidak memotong sumbu X, dia hanya mendekati. Nah, sekarang kita bisa lihat perbedaan dari grafik fungsi eksponen apabila A-nya lebih besar dari 1 dan apabila A-nya lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Nah, perhatikan ini. Maaf. Di sini perhatikan ini fx sama dengan 2 pangkat X tambah 2. Nah, ini berarti A-nya yang grafik A yang lebih besar dari 1. Kemudian ini fx, ini ya, garis biru ini yang A-nya lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya di sini. Apabila A lebih besar dari 1, perhatikan ini yang kurvanya yang garis hijau, dia monoton naik. Nah, kemudian apabila A-nya lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, dia monoton turun. Nah, jadi sudah jelas perbedaan antara grafik fungsi eksponen apabila A lebih besar dari 1 dan A lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Ya, jadi di sini kalian bisa lihat perbedaannya. Nah, sama keduanya persamaannya sama-sama di atas sumbu X atau di Y positif dan tidak memotong sumbu X, tapi dia hanya mendekati. Nah, perbedaannya hanya kalau dia A lebih besar dari 1, maka dia monoton naik, ini dia naik. Kemudian apabila A lebih besar dari 0 kurang dari 1, dia monoton turun. Oke, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.